Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bawaslu, berjumpa kita dalam acara podcast Sersan Mayor Bawaslu Banjar. Sebuah perbincangan yang dilaksanakan dengan serius, dibawakan secara santai, mengenai sasaran serta apa-apa saja yang orang ingin tahu. Perbincangan kita pada hari ini dalam suasana Ramadan, kita membicarakan tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Pada hari ini narasumber kita, alhamdulillah, beliau ini menurut pribadi saya adalah yang paling unik di antara semua anggota Bawaslu di Kabupaten Banjar. Soalnya beliau adalah satu-satunya anggota Bawaslu Banjar yang pernah jadi anggota KPU di periode 2018 2013 sampai 18 ya Pak? 2023. Oh ya, 2018 sampai 2023. Beliau menjabat sebagai Ketua KPU waktu itu, Ketua KPU Bawaslu Banjar. Sebagai pembuka, saya persilakan Bapak Muhaimin, Bapak Muhaimin memperkenalkan diri dan cerita sedikit lah tentang karir beliau di penyelenggaraan pemilu baik di KPU maupun Bawaslu. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini, di pagi bulan suci Ramadan, hari ini kita bisa bersua, bertemu, bertatap muka dalam acara Bawaslu yang dikemas dengan istilahnya Sersan Mayor. Ya. Jadi ini merupakan perbincangan yang menarik. Dari namanya saja sudah menarik, penuh semangat, ya, dan setidaknya menimbulkan tanda tanya. Iya. Nah, ada apa nih di Bawaslu, ada Sersan Mayor, ya kan? Insya Allah viewernya banyak. Ya, amin. Salawat dan salam selalu pula kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada ahli keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu hingga zaman nanti. Terima kasih kepada Pak Ridho yang hari ini sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbincang santai seputar bagaimana peran dan fungsi Bawaslu khususnya dalam pengawasan partisipatif, yang salah satu di antara kerjanya adalah kalau berhubungan dengan kerja pemilu saat ini itu setidaknya concern pada pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Mudah-mudahan nanti perbincangan kita bisa saling menghubungkan antara keduanya, bagaimana pengawasan partisipatif itu berjalan dan bagaimana pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan KPU itu juga bermuara pada aktifnya masyarakat dalam merespon, atau dengan kata lain bagaimana masyarakat ikut mengawasi proses berlangsungnya pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang hasilnya akan sangat dibutuhkan oleh pengambil kebijakan, khususnya penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan partai politik, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait yang berhubungan dengan persoalan pengawasan partisipatif dan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Baik, tadi Pak Ridho ada sedikit menyinggung tentang karir, ya. Iya. Karir kita sebagai penyelenggara pemilu ini berawal dari ketika pemerintah itu melalui penyelenggara pemilu ada merekrut pengawas kecamatan dulu. Mungkin belum ada lembaga Bawaslu waktu itu kan, Bawas tingkat kecamatan, ya, Panwas kecamatan, yang anggotanya waktu itu ada dari kepolisian, ada dari tokoh masyarakat, dan juga dari pemerintah daerah. Nah, kita di awal itu memberanikan diri sebagai bagian dari anggota masyarakat untuk ikut dalam pengawas kecamatan. Nah, kalau melihat peran
masyarakat, atau dengan kata lain waktu kami ikut dalam pengawas kecamatan itu, memang terasa sekali bahwa penyelenggaraan pemilu itu dari periode ke periode itu memang sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam memantau, kemudian memperhatikan, dan bahkan mungkin juga mengawasi dan melaporkan apa-apa saja yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu di semua tingkat, termasuk di kecamatan dan desa. Walaupun waktu itu peran kami hanya kecamatan, berarti kan kami desa-desa. Nah, kalau waktu itu kami sebagai pengawas kecamatan di Kecamatan Karangintan, maka setidaknya waktu itu kita melakukan pengawasan di Karangintan itu ada 20 desa. Nah, kemudian beranjak dari itu kita juga pernah mendaftar waktu awal pertama perekrutan sebagai anggota KPU. Nah, waktu itu bersamaan kita perekrutannya dengan Pak Faisal waktu itu. Oh iya, Pak Faisal waktu itu. Nah, tempatnya yang sekarang ditempati sebagai kantor inspektorat. Nah, waktu itu kami tes di sana dulu. Ya. Namun kita menyadari waktu itu kita mungkin sangat muda, sementara senior-senior kan ya istilahnya banyak sudah aktif dalam penyelenggara pemilu di tingkat yang lebih tinggi. Tetapi itu pengalaman ikut tes. Kemudian karena kita istilahnya tidak sempat mengikuti itu, atau dalam arti kata lain gagal tidak diterima, kita aktiflah sebagai pengajar, ya kan, guru honor waktu itu. Ya, lanjut. Kemudian waktu berjalan kita diterima sebagai ASN di Kementerian Agama Kabupaten Banjar, bertugas dari pertama awal tugas di Kecamatan Karangintan, di Pengaron, kemudian di Mataraman, termasuk juga ada LP ya, yang bisa menjadi teman kita, ya kan, LP. Jadi sebelum kita di penyelenggara saya sudah sering ke LP, Pak Ridho. Oh iya. PLP bukan berarti penghuni gitu ya. Iya, bukan. Betul. Tapi keluar masuk penjara sering. Iya, keluar masuk. Nah, itu jadi kalau merasakan suasana di LP sudah biasa, baik di LP yang ada di Martapura ataupun LP yang ada di Karangintan, LP narkoba itu. Waktu berjalan ternyata LP menjadi salah satu stakeholder kita yang banyak membantu dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik waktu saya di KPU ataupun di pengawasan. Iya. Memang inilah apa ya, sifat asli dari Tarsum kita, Pak Koordin pencegahan ini. Beliau itu bicaranya selalu ketika beliau menyampaikan sesuatu memacu kita untuk berpikir lebih lanjut. Saya teringat peristiwa dulu waktu saya dengan beliau itu bercerita tentang bakso, tentang bakso yang ada di Martapura dan bakso yang ada di Jakarta itu ya. Bakso di Martapura itu enak, tapi kalau bakso yang di Jakarta itu nggak bisa dimakan katanya. Kita berpikir, nggak bisa dibakar gitu kan. Jawabannya seperti itu. Iya, betul. Mungkin baju dia tahu kenapa bakso di Jakarta nggak bisa dimakan? Karena di Martapura, Pak. Iya. Itulah salah satu contoh keunikan beliau gitu. Terima kasih Pak Muhyiddin. Tadi itu Bapak tadi cerita tentang keterlibatan masyarakat, ya diantaranya Bapak Muhyiddin sendiri sebagai anggota masyarakat dalam upaya berpartisipasi dalam pengawasan pemilu gitu ya. Tapi partisipasi itu melibatkan diri dalam suatu struktur atau organik gitu ya, menjadi pengawas pemilu. Kalau contoh keterlibatan masyarakat yang ikut serta partisipasi dalam pengawasan pemilu tapi tidak masuk ke dalam struktur atau organik pengawasan pemilu itu seperti apa Pak misalnya Pak? Iya, sebenarnya kalau kita melihat respon masyarakat terhadap proses pemilu ya, dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, walaupun tidak secara formal masyarakat ini melakukan bentuk pengawasan partisipatif, tetapi dalam interaksi masyarakat sehari-hari sesungguhnya masyarakat itu sangat aktif melakukan pengawasan, tapi mungkin bedanya tidak terpublis, ya kan? Kalau mereka lagi duduk di warung,
duduk di sore-sore menjelang sore menjelang maghrib di teras-teras atau kumpul di majelis-majelis misalnya tertentu, itu sesungguhnya sering saja terjadi perbincangan soal penyelenggaraan pemilu ini. Ya, banyak hal, baik itu mengenai calonnya, proses siapa yang akan mereka pilih, termasuk bagaimana proses pelaksanaan menjelang pemilu, saat pemilu, dan bahkan sesudah pemilu. Nah, ini sesungguhnya masyarakat itu berbincang, mereka merespon. Oh, jadi perbincangan masyarakat tentang pemilu dan pengawasan pemilu itu bisa berfungsi sebagai alat kontrol bagi penyelenggara. Sebenarnya. Karena dari perbincangan masyarakat itu akan didapatkan atau didengar permasalahan yang ada, dan bagi pengawas pemilu khususnya akan menentukan langkah-langkah seperti apa. Ya, sebenarnya ini kan gini Pak, masyarakat kita itu sebetulnya di saat pemilu itu mereka itu sebetulnya peduli, betul. Dan mereka keinginan untuk ikut serta memilih itu pun tinggi gitu kan. Ya. Tapi kadang-kadang itu mereka itu merasa sebagai pemilih yang pasif, ya pokoknya yang penting sudah memilih. Sebenarnya mereka itu ada juga keinginannya untuk ikut serta dalam penyelenggaraannya gitu. Tapi karena keterbatasan, maksudnya keterbatasan itu kan jumlah pengawas pemilu yang secara organik atau ditentukan itu kan batas. Jadi langkah Bawaslu seperti apa Pak untuk menampung aspirasi mereka itu seperti apa itu? Baik, kalau kita melihat perkembangan elektronik, perkembangan media massa yang hari ini dipermudah dengan masing-masing atau setiap orang memegang gadget ya, itu kalau kita melihat pada potensi ini, masyarakat itu sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, mereka itu sesungguhnya sangat respon. Buktinya apa? Misalnya ketika ada momentum pemilu apa saja itu yang terpublish lewat media, itu biasa banyak komen-komennya kan. Entah itu di Facebook, entah itu di WhatsApp, grup per grup, atau juga di Instagram dan sebagainya. Nah, di situ sebenarnya kita bisa melihat, ya, membutiri bagaimana tanggapan respon masyarakat terhadap persoalan kepemiluan. Ya. Nah, saya kira kalau kita katakanlah Bawaslu ingin mewadahi, memfasilitasi itu, maka salah satu sumbernya kita bisa membutiri apa sih dari perkembangan media ini yang menjadi tren perhatian masyarakat. Nah, itu bisa kita jadikan kalau misalnya menyangkut tentang perekrutan atau pelaksanaan atau apa saja, kita bisa nanti mengklasifikasikan dalam butir-butir itu. Nah, jadi salah satu sumber yang bisa dijadikan Bawaslu dalam hal untuk bisa membutiri persoalan tentang kepemiluan yang direspon masyarakat, saya pikir itu satu hal yang aktual, ya kan, yang bisa kita jadikan sebagai potensi untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kita ke depan. Juga tidak kalah pentingnya, biasakan kita ada MOU dengan Majelis Ulama atau lembaga-lembaga organisasi sosial kemasyarakatan, termasuk NU, termasuk Muhammadiyah, atau ortom-ortom yang berada di bawah kedua lembaga itu. Nah, suara-suara publik yang mewakili masyarakat itu saya kira penting untuk kita dengar, untuk kita catat, sehingga kita punya gambaran. Oh, ini sebenarnya yang ada di publik. Oh, ini sebenarnya yang menjadi perhatian masyarakat. Oh, ini sebenarnya yang diinginkan masyarakat terhadap berlangsungnya pemilu yang baik itu. Nah, juga tidak kalah penting saya menilai begini. Karena tadi saya menyinggung bahwa sesungguhnya di masyarakat itu banyak respon publik, maka petugas-petugas kita
Kita kan kalau Bawaslu punya petugas, ada pengawas kecamatan ya kan, ada pengawas desa. Nah, pengawas kecamatan, pengawas desa ini sesungguhnya bisa menjadi mitra kita, kawan kita untuk tadi pertama merespon, membutiri persoalan-persoalan kepemiluan yang diperbincangkan masyarakat. Karena masyarakat itu sesungguhnya tidak diam, mereka tidak tidur, sehingga walaupun seolah seperti mereka tidak bicara atau tidak berbuat apa-apa, tapi sebenarnya nadi kehidupan tentang pemilu itu ada di publik itu. Iya. Jadi kesimpulannya sebetulnya masyarakat itu tidak bersikap apatis terhadap pemilu, Betul. pengawasannya. Ya, tidak apatis. Ya, cuma bukannya ya. Selain itu masyarakat pun mengharapkan ada sarana atau wadah untuk menyalurkan Betul. partisipasi itu. dalam penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu. Gitu ya. Kalau di kalangan muda seperti apa? Himbauan Bapak untuk anak muda, mungkin pemilih pemula, Iya. yang supaya ikut serta dalam pengawasan pemilu. Pemilu. Kalau kita melihat pemilih pemula ini potensinya ada di satu di sekolah menengah atas ya, SMA, Alia atau SMK, dan juga perguruan tinggi. Kabupaten Banjar khususnya itu ada 2 perguruan tinggi kalau saya tidak salah. Ada IAD, ada yang di satu yang ada di Darul Hijrah ya, sekolah tinggi ilmu ya kan, sekolah tinggi itu dakwah atau apa itu istilahnya yang kita pernah MOU kemarin tuh. Nah itu. Nah, 2 potensi pemilih pemula ya, walaupun SMA ini sebenarnya leading sektornya di bawah provinsi sekarang ya, tapi karena ada di tempat kita itu bisa menjadi potensi buat kita untuk katakanlah bagaimana kita bisa berkawan, bermitra dengan pemilih pemula ini. Nah, melalui sekolah, melalui perguruan tinggi, kita di Bawaslu punya kesempatan untuk bisa menjadi mitra dalam proses pengawasan partisipatif ya. Walaupun mungkin ada kendala dari sisi biaya ya atau dana, tapi sesungguhnya kalau kita mau mencermati, apabila kerjasama MOU ini bisa kita laksanakan, itu tidak hanya bermanfaat buat Bawaslu tapi juga bermanfaat buat sekolah atau perguruan tinggi itu. Karena sekarang di sekolah atau perguruan tinggi itu juga ada ada pendidikan politik ya. Kalau di SMA itu ada P5 ya istilahnya. Nah, ya kan yang salah satu poinnya yang salah satu poinnya adalah bagaimana menumbuhkan semangat demokratis di kalangan anak-anak. Nah, tinggal bagaimana mengemasnya, tidak hanya duduk di meja atau ruangan tadi dong. Ya. Bagaimana kiranya ke depan yang namanya anak muda ya kan, tidak mungkin dibawa diskusi terus atau ceramah terus ya kan. Tapi perlu ada satu, misalnya ada kemah ya kan. Ada istilahnya outbound. Nah, atau kegiatan-kegiatan lain, atau kalau perlu misalnya ada kesempatan berwisata di satu tempat, tapi di situ nanti dikemas dengan acara yang menarik. Tapi yang penting kemasannya. Ya, kemasannya menarik anak muda untuk bergabung. Iya, bahkan lomba-lomba bagus juga itu. Kalau waktu kami di KPU itu ada lomba yang kita laksanakan dalam rangka membuat apa itu? Yang biasa untuk kita membuat apa itu membuat foto atau apa itu istilahnya yang logo lah, logo pemilu 2026 misalnya apa logo itu. Nah, ternyata dari yang membuat logo itu justru yang menang itu kemarin adalah anak SMA. Nah, ya kan, anak SMA. Jadi lomba-lomba yang kreatif, lomba-lomba yang menarik itu dengan hadiah yang mungkin
tidak seberapa tapi bisa menunjukkan eksistensi mereka itu penting juga. Ya, terima kasih Bang ini. Ini pertanyaan terakhir. Ya. Juga mungkin juga sebagai closing ya Ya, dari ya. Bapaknya. Sebetulnya apa harapan Bapak terhadap partisipasi masyarakat terhadap pengawas pemilu, serta apa akibatnya kejadian yang negatifnya seandainya partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemilu rendah? Itu sebagai closing juga dari Bapak. Oke. Baik. Kita mengetahui dan menyadari bahwa pemilu itu adalah wujud kedaulatan rakyat. Nah, kalau kita bicara wujud kedaulatan rakyat, maka di situ ada proses demokrasi. Ya. Kalau kita sudah bicara demokrasi, istilahnya ada yang sudah kita pahami dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, seringkali ya kita terlupakan bila sudah bicara demokrasi, yang muncul adalah kekuasaan, ya, yang muncul adalah otoriter, yang muncul adalah kekuatan-kekuatan politik yang mengecilkan pada masyarakat. Nah, kalau itu terjadi, itu sesungguhnya mengecilkan rakyat, ya kan? Padahal kedaulatan itu tidak ada artinya apa-apa kalau tidak ada rakyat. Kedaulatan itu tidak ada artinya apa-apa kalau tidak ada keterlibatan rakyat. Percuma kita bicara demokrasi kalau kemudian ternyata rakyat dikebiri, rakyat bersuara, rakyat mengkritik, ya kan, rakyat terlibat. Itu merupakan salah satu kekayaan khazanah negara yang luar biasa. Ya. Tapi di sisi lain, kadangkala ketika proses pemilu itu berjalan, apakah pilkada, apakah presiden dan sebagainya, atau DPR RI, ya, ada tanggapan publik, ada tanggapan masyarakat, maka bisa jadi rakyat itu terkecilkan. Ya. Padahal justru rakyatlah yang bisa membuat pemilu itu berjalan. Rakyatlah yang menentukan arah bangsa ini. Ya. Bagi kita Bawaslu, maka salah satu tugas kita yang mulia adalah bagaimana kita mengangkat marwah rakyat ini, mengangkat suara rakyat ini agar suara ini bernilai bagi tumbuh kembangnya demokrasi. Yang salah satu diantaranya adalah pengawasan partisipatif. Ya. Dan satu lagi Pak Ridho, Ya. sehubungan dengan kita pemutahiran data pemilu berkelanjutan, maka sekali lagi juga rakyat nih, rakyat lagi yang bicara. Nah, kita membayangkan, umpamanya rakyat tidak mau memutahirkan, apa untungnya kata buat aku, ya kan? Yeah. Nah, mereka pasif atau bahkan mungkin mereka antipatif, sudahlah kata rakyat, buat apa kita dimutahirkan? Toh dari pemilu ke pemilu suasananya cuma seperti ini, jalan kita masih rusak misalnya, infrastruktur masyarakat tidak terbangun. Nah ini kan itu bisa saja muncul, ya kan, hal seperti masyarakat. Oleh karena itu kalau kita bicara pemutahiran data pemilu berkelanjutan dan di situ negara atau penyelenggara butuh rakyat, maka juga jangan sampai lupa bagaimana rakyat yang dimutahirkan suaranya ini betul-betul mutakhir suaranya dan mutakhir aspirasinya. Ya, setuju. Setuju ya kan, biar kena. Ini jadi panjang lebar jadi. Demikian tadi uraian dari Bapak Muhammad selaku Koordinator Divisi Pencegahan pada Bawaslu Banjar, bahwa beliau menyampaikan yang intinya adalah proses demokrasi itu diantaranya adalah melalui pemilu. Pemilu itu perlu adanya pengawasan, dan pengawasan pemilu perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Iya. Karena demokrasi itu adalah berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan dilaksanakan oleh rakyat. Iya. Kalau begitu memang intinya segalanya itu adalah rakyat atau masyarakat yang menentukan. Iya, menentukan. Apabila partisipasi masyarakat tinggi, otomatis demokrasi akan tercapai dengan baik. Iya, iya. Betul. Setuju Demikian, saya. Sobat Bawaslu, bincang-bincang santai kita pada hari ini. Berhubung beberapa saat lagi mungkin akan datang buka puasa ya. Nah, kita masih menunggu. Saya akhiri, saya Ridho Munawir sebagai tuan rumah, serta Bapak Muhaimin sebagai tamu kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata.
dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.